Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Nuridiah Indrasari, spesialis patologi klinik konsultan dari Departemen Patologi Klinik FKUI. Izinkan saya akan menyampaikan bahan kuliah yang berjudul Pemeriksaan Integritas dari Sel Hati. Sebagai outline yang akan saya bahas adalah histologi hati, kemudian bagaimana lokasi enzim di hepatosit, dan kemudian AST dan ALT pada penyakit hati, lalu bagaimana perbedaan enzim AST dan ALT, dan kemudian bagaimana pemeriksaan AST dan ALT, dan yang terakhir adalah bagaimana penggunaan pemeriksaan AST dan ALT di dalam aplikasi klinisnya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang histologi hati. Jadi, organ hati kita itu tersusun atas sel hati atau disebut dengan hepatosit, di mana sel hepatosit itu tersusun secara radial di dalam tiap lobus, di mana susunannya seperti jari-jari sepeda, ya, tersusun dari pinggir menuju ke tengah. Kemudian di sela-sela antara hepatosit ini terdapat pembuluh darah, yaitu pembuluh darah vena porta, kemudian ada arteri hepatika, dan juga ada kanalikuli atau kanalikuli biliaris, ya, yang kemudian akan bergabung masuk ke dalam ductus biliaris. Aliran dari ductus biliaris ini berlawanan dengan aliran di dalam pembuluh darah. Kemudian di dalam aliran pembuluh darah ini terdapat sel Kupffer, yaitu sel yang berasal dari monosit yang mengandung lisosom yang dapat memecah bakteri yang terfagositosis. Kemudian sel Kupffer ini juga menjadi tempat utama untuk melakukan bersihan kompleks antigen antibodi dari darah. Kemudian di antara hepatosit dengan sel endotel ini sebenarnya ada celah, dan di dalam celahnya itu terdapat sel disebut dengan sel stellata atau sel Ito, di mana sel ini berperan untuk sebagai tempat penyimpanan cadangan vitamin A, kemudian juga sebagai tempat untuk membuat sintesis kolagen sebagai matriks dari jaringan fibrotik, ya, dan kemudian juga menjadi sintesis nitric oxide, ya. Nah, jadi sel Ito ini atau sel stellata ini kemudian dikenal sebagai aktor utama dalam proses terjadinya fibrosis. Berikutnya kita akan mempelajari tentang lokasi enzim di dalam hepatosit. Jadi seperti kita ketahui bahwa enzim di dalam hepatosit itu akan tersebar di berbagai organel. Jadi ada yang melekat pada mitokondria, ada yang terdapat di sitoplasma, atau ada yang terdapat pada sistem kanalikuler. Nah, jadi enzim yang ada di dalam sitoplasma antara lain adalah enzim ALT, kita lihat yang berwarna orange. Kemudian yang kedua adalah enzim AST yang jenis sitoplasma yang warnanya ungu. Dan kemudian kita lihat juga ada gamma GT yang ada di dalam sitoplasma. Kemudian selanjutnya yang ada di mitokondria adalah enzim AST mitokondria. Kemudian juga kita lihat di sini ada enzim kanalikuler yaitu gamma GT dan alkali fosfatase. Jadi kalau kita hubungkan dengan fungsi integritas dari sel hati dan pemeriksaannya, maka jika keutuhan ataupun integritas dari sel hepatosit ini terganggu karena berbagai sebab, apakah karena virus, hepatitis, kemudian karena obat ataupun karena alkohol, sehingga mengakibatkan hepatosit ini mengalami kerusakan, sehingga terjadi kebocoran, dan tentunya enzim yang keluar adalah enzim yang berada di sitoplasma. Jadi yang akan keluar adalah AST dari sitoplasma, kemudian juga ALT yang ada di sitoplasma. Jadi pada awal kerusakan kita akan dapatkan ada peningkatan AST dibandingkan dengan ALT. Namun itu tidak berlangsung lama, jadi sekitar 1-2 hari kemudian posisi ALT akan menjadi lebih tinggi dibandingkan AST sitoplasma. Dan kemudian apabila kerusakan itu terjadi terus-menerus dan akhirnya masuk sampai dengan ke organ-organ yang lain, maka AST yang di mitokondria pun akan dilepaskan dan dia akan keluar, sehingga kita akan dapatkan kadar AST di dalam mitokondria akan lebih tinggi dibandingkan dengan ALT. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kerusakannya sudah makin parah
dan biasanya terjadi juga pada kerusakan yang sifatnya kronis. Penggunaan pemeriksaan integritas sel hati yaitu AST dan ALT. Jadi, apabila ada kerusakan hati atau kerusakan sel hati, maka kita akan melakukan pemeriksaan AST dan ALT. Ketika kita melakukan pemeriksaan AST dan kita dapatkan hasil yang meningkat, maka kita tidak boleh hanya berpikir bahwa itu hanya semata-mata karena kerusakan di liver. Karena kita tahu bahwa AST itu tidak dihasilkan oleh liver ataupun hati, tapi juga bisa dihasilkan oleh kerusakan dari otot jantung, kemudian otot-otot skeletal, kemudian ada kerusakan pada ginjal ataupun pada otak dan pankreas. Namun berbeda dengan AST, jika terjadi peningkatan ALT, maka justru sebaliknya, kita berpikir bahwa itu adalah karena kerusakan terjadi di dalam hati, karena ALT itu paling besar ataupun paling banyak kita temukan di organ hati. Penggunaan pemeriksaan integritas sel hati yaitu AST dan ALT. Jadi, AST seperti yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, ini terdapat tidak hanya di organ hati, tapi juga terdapat di berbagai organ tubuh lainnya. Sehingga peningkatan AST kita bisa menduga berbagai macam kelainan yang terjadi, yaitu jika AST ditemukan meningkat pada kondisi emboli paru, gagal jantung, kongestif. Kemudian AST yang meningkat itu kita temukan sangat tinggi pada gangguan hepatoselular akut, di mana kita bisa temukan pada hepatitis viral itu angkanya AST meningkat sampai 100 kali dari batas atas nilai rujukan. Kemudian pada kasus gangguan otot rangka, biasanya kita dapatkan pada kasus distrofi ataupun radang dari otot rangka, mendapatkan angka AST yang meningkat 4-8 kali dari nilai batas atas rujukan. Kemudian AST juga bisa meningkat dan digunakan sebagai evaluasi obat hepatotoksik apabila kadarnya meningkat lebih dari 3 kali dari batas atas normal. Sedangkan untuk ALT, sudah dijelaskan juga tadi bahwa peningkatan ALT, maka ini kita sudah menduga besar bahwa itu kemungkinan terjadi adanya kerusakan pada hepatoseluler. Selanjutnya kita akan membahas apa sih perbedaan enzim AST dan ALT. Ya, jadi kita akan bahas AST dan ALT perbedaannya apa. Jadi dari namanya sudah beda. Yang satu adalah dulu disebut SGOT, yaitu serum glutamat oksaloasetat transaminase, sedangkan yang ALT ini disebut SGPT dulu, yaitu serum glutamat pirufat transaminase. Nah, AST ini terletak di dalam mitokondria dan sitoplasma, sedangkan ALT hanya terletak di dalam sitoplasma. Kemudian, kesamaannya, keduanya membutuhkan piridoksal fosfat atau vitamin B6 sebagai kofaktor. Dan kemudian, untuk AST yang ada di dalam sitoplasma, waktu parunya 17 jam. Sedangkan kalau yang AST isoenzim yang ada di mitokondria memiliki waktu paru 87 jam. Sedangkan waktu paru ALT itu 47 jam. Kemudian ini hampir sama bahwa ALT tidak ada di mitokondria, justru dia terletak di luar mitokondria. Dan kemudian ini seperti yang diterangkan tadi bahwa pada kasus akut hepatocellular injury atau pada hepatitis, maka AST itu akan meningkat lebih tinggi dibandingkan ALT karena aktivitas AST terbesar di dalam hepatosit. Kemudian AST bisa digunakan untuk monitoring terapi terhadap obat yang hepatotoksik. Jadi kalau hasilnya kita dapatkan lebih dari 3 kali batas atas nilai rujukan, maka biasanya klinisi akan menghentikan pemberian terapi obat hepatotoksik tersebut. Sedangkan ALT ini sifatnya lebih spesifik untuk organ hati, dan kemudian peningkatan ALT akan lebih lama dibandingkan dengan AST. Dan ALT akan lebih spesifik terhadap gangguan yang terjadi di hati yang sifatnya non-alkoholik. Selanjutnya kita akan membahas tentang SGOT ataupun AST, ya. Jadi sudah diceritakan tadi bahwa dia AST menggunakan koenzim yang sama dengan ALT, yaitu piridoksal fosfat atau B6. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bagaimana AST tersebar di berbagai organ. Jadi kalau letaknya di dalam sel hepatosit, dia ada di mitokondria dan di sitoplasma. Tetapi kalau tersebarannya di luar sel ataupun di organ, maka
SGOT ini tersebar di berbagai organ. Ini adalah waktu paruhnya. Kita lihat waktu paruh AST di sitoplasma jauh lebih pendek dibandingkan dengan yang di mitokondria. Dan ini adalah reaksi kimianya dari pembentukan dari aspartat aminotransferase. Nah, ini adalah ALT. Jadi kita tahu bahwa ALT juga sama membutuhkan koenzim piridoksal fosfat, dan ALT lebih spesifik di hati, tapi juga bisa kita dapatkan dalam jumlah yang sangat minimal di dalam ginjal. Kemudian waktu paruhnya ada 47 jam. Dan ini adalah reaksi yang terjadi pada saat enzim alanin transaminase atau aminotransferase itu bekerja mengubah substrat menjadi hasil dari suatu reaksi. Selanjutnya pada saat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kadar AST dan ALT di berbagai organ. Jadi kalau kita lihat di jantung, ya, AST itu sangat tinggi dibandingkan dengan ALT, ya. Sedangkan sebaliknya di dalam liver kita lihat bahwa AST juga masih tinggi dibandingkan dengan ALT, tetapi ALT relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pada kasus-kasus gangguan ataupun penyakit jantung. Kemudian juga di dalam otot rangka kita lihat kadarnya AST sangat tinggi dibandingkan dengan ALT. Begitu pula di organ ginjal, kemudian pankreas, limfa dan sebagainya, kita lihat kadarnya AST itu sangat tinggi dibandingkan kadarnya dengan ALT. Nah, ini adalah nilai rujukan dari pemeriksaan SGOT ataupun SGPT atau ALT-AST. Jadi kita lihat di sini bahwa terjadi perbedaan bermakna kadar dari ALT atau SGPT antara pria dan wanita dewasa. Ya, jadi kita lihat di sini kadarnya berbeda. Nah, ini yang mengakibatkan mengapa untuk formulir permintaan laboratorium itu jenis kelamin dan usia ini penting sekali dicantumkan, karena kita akan menyesuaikan nilai rujukannya sesuai dengan jenis kelamin dan usianya. Kemudian kita lihat di sini AST pada pria dan wanita dewasa juga berbeda kadarnya. Nah, sehingga memang harus dicantumkan jenis kelamin dan usianya. Nah, kemudian bagaimana nih gambaran AST dan ALT pada penyakit hati? Nah, pada kondisi hepatitis, pada awal-awal infeksi atau awal-awal terjadinya peradangan, AST kadarnya lebih dominan daripada ALT. Nah, setelah 24 atau 48 jam atau setelah 1-2 hari kemudian, barulah kemudian ALT menjadi lebih dominan dibandingkan AST. Karena tadi AST mitokondria itu waktu paruhnya pendek, sekitar 17 jam. Sehingga dia hanya meningkat dalam 1-2 hari, dan selanjutnya itu akan tergantikan di mana lebih dominan ALT dibandingkan dengan AST. Pada kasus-kasus di mana terjadi hepatitis alkoholik, maka ALT per AST atau rasionya menjadi normal ataupun rendah, karena memang ALT-nya tidak terlalu meningkat. Nah, defisiensi vitamin B6 setelah diterapi, maka kemudian AST dan ALT-nya akan meningkat kembali, ya. Nah, kemudian untuk alkohol ini dia menginduksi adanya AST mitokondria, sehingga kita lihat bahwa AST-nya akan menjadi lebih besar atau lebih dominan dibandingkan dengan ALT. Sehingga rasio derivatives pada kasus alkoholik atau alkoholism, maka kita dapatkan kadar AST per ALT-nya itu 3-4 kali dibandingkan 1, ya. Kemudian penyakit hati kronik umumnya menyebabkan terjadinya peningkatan ALT. Kemudian kalau fibrus lebih lanjut bisa meningkat rasio deritasnya AST per ALT, dan kemudian pada end state artinya pada akhir keduanya bisa mengakibatkan AST dan ALT-nya turun. Karena apa? Karena pada end state dari penyakit hati tentunya tidak ada lagi bahan bakunya, ya, sehingga mengakibatkan keduanya menjadi turun. Kemudian gagal hati fulminan akut, di mana SGOT dan SGPT bisa meningkat, kadarnya sangat-sangat tinggi melonjak, bahkan bisa sampai lebih dari 500 IU per liter. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan AST dan ALT. Jadi ini adalah prinsip pemeriksaan dari AST, di mana AST itu menggunakan metode Karman, penggabungan reaksi enzimatik menggunakan malat dehidrogenase untuk AST dan laktat dehidrogenase untuk ALT sebagai reaksi indikator dan pemantauan perubahan absorban pada 340
nanometer, yaitu dengan menggunakan alat spektrofotometri secara kontinu saat proses oksidasi NADH menjadi NAD. Jadi kita lihat di sini, ini adalah reaksi yang terjadi pada AST, yaitu aspartat ditambah dengan alfa-ketoglutarat yang ada di dalam reagen ya. Kemudian di dalam sampel kita, apabila terdapat enzim AST, maka AST itu akan mengubah dari substrat ini menjadi hasil reaksinya, yaitu menjadi produk oksaloasetat dan glutamat, dan kemudian di sini akan dibantu oleh MD atau malat dehidrogenase, dan kemudian akan menghasilkan malat plus NAD+. Nah, ini nanti kadar NAD+ ini yang kemudian diukur pada panjang gelombang 340 nanometer. Begitu pula dengan ALT, sama, ini adalah substrat yang ada di dalam reagen, kemudian di dalam sampel kita terdapat, maaf ini bukan AST tapi alanin, dan kemudian akan berulang jadi piruvat ditambah glutamat, dan kemudian piruvat ditambah dengan NADH dan H+, dan menghasilkan NAD+, yang kemudian kadarnya itu akan setara dengan kadar dari ALT. Jadi berikut adalah bagaimana kerja AST di dalam sel ya. Jadi ada AST di dalam mitokondria, ada AST di dalam sitoplasma. Kemudian untuk peranalitik pemeriksaan AST, bahwa AST ini akan bekerja secara optimal pada pH 7,3 sampai dengan 7,8 dan suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian dalam bekerja dia perlu piridoksal fosfat sebagai kofaktor atau pupuk enzim, dan kemudian serumnya hemolisis harus dihindari. Kenapa? Karena yang hemolisis ini bisa meningkatkan konsentrasi AST di dalam serum, walaupun ALT relatif tidak berefek dengan hemolisis. Kemudian aktivitas AST itu akan stabil di serum selama 3-4 hari pada suhu kulkas dan hingga 48 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi apabila kita ingin menunda pemeriksaan AST, maka sebaiknya kita simpan di dalam suhu kulkas ya. Jadi kalau untuk sampai 2 hari itu bisa digunakan pada suhu penyimpanan 4 sampai dengan 8 derajat Celcius. Kemudian aktivitas ALT itu harus diuji pada hari pengambilan sampel karena aktivitasnya akan hilang pada suhu kamar. Sedangkan pada 4 derajat Celcius dan pada 20 derajat Celcius itu bisa lebih tahan. Stabilitas ALT akan lebih baik dipertahankan lagi pada suhu minus 70 derajat Celcius. Berikut adalah bagaimana pemeriksaan AST dan ALT dilakukan di laboratorium pusat RSCM. Jadi kita kerjakan di alat arkitek, di mana sampel ini akan masuk ke dalam sistem dan kemudian di dalam alat ini terdapat reagen dan tinggal nanti proses pencampuran, inkubasi, pembacaan dan sebagainya itu dilakukan oleh alat, dan kemudian hasilnya akan keluar dan kemudian akan dikirim ke sistem LAS. Kemudian pemeriksaan AST ini adalah prinsipnya, yaitu adanya L-aspartat dan 2 oksoglutarat akan diubah oleh AST menjadi oksaloasetat dan L-glutamat. Kemudian oksaloasetat ini dengan NADH akan diubah menjadi malat dan NADH oleh enzim malat dehidrogenase. Kecepatan oksidasi dari NADH sebanding dengan kecepatan ataupun aktivitas AST pada sampel yang ditentukan dengan mengukur peningkatan absorbannya secara fotometri. Jadi perubahan NADH menjadi NAD, nah itu akan sebanding dengan kerja aktivitas dari enzim AST ini. Nilai referensi dari enzim AST adalah 5-34 unit per liter. Kemudian apa sampel dan reagennya? Nah, sampelnya bisa menggunakan serum, artinya tanpa antikoagulan. Kemudian ada plasma dengan lithium heparin atau sodium heparin atau plasma EDTA. Kemudian interferensi dari AST ini adalah HIL, yaitu hemolisis, ikterik, dan lipemik. Jadi tidak boleh ada ketiga unsur tersebut jika ingin reaksinya berjalan secara optimal. Kemudian penyimpanan, ini kita perlu perhatikan jika kita memang ingin menyimpan spesimen itu untuk dikerjakan bersama-sama dengan yang lain, maka perhatikan ini bagaimana cara penyimpanannya. Dan kemudian ini adalah reagen yang digunakan oleh PT Ebert, oleh arsitek ya, untuk di alat pemeriksaan
di laboratorium pusat. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prinsip pemeriksaan ART. Jadi prinsip pemeriksaan ART, di mana substratnya itu alanin dan oksaloglutarat, akan diubah menjadi piruvat dan L-glutamat dengan bantuan enzim ALT yang ada di dalam serum ataupun plasma yang diambil dari pasien. Nah, kemudian nanti piruvat akan bereaksi dengan NADH, akan mengalami oksidasi dengan bantuan metode dehidrogenase, dan kemudian perubahan ini, peningkatan absorban ini akan sebanding kadarnya dengan aktivitas dari enzim ALT. Baik, selanjutnya sampel dan reagen ALT. Kita bisa menggunakan sampel berupa serum, yaitu darah tanpa antikoagulan, ataupun menggunakan bahan plasma dari darah dengan antikoagulan, yaitu dengan antikoagulan lithium heparin atau plasma lithium heparin, ataupun plasma EDTA. Dan hindari adanya interferensi berupa HIL, yaitu hemolitik, kemudian iterik dan lipemik, karena bisa mengganggu proses pembacaan dari reaksi yang terjadi. Kemudian ini stabilitas dari sampel. Apabila kita ingin melakukan penundaan pemeriksaan, sebaiknya disimpan sesuai dengan suhunya. Jadi jika kita ingin menunda sampai 3 hari, maka disimpan pada suhu kamar 15-25 derajat Celcius. Sedangkan apabila kita menunda 7 hari, maka sebaiknya disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Sedangkan apabila penundaan terjadi lebih dari 7 hari, maka kita simpan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Ini adalah reagen yang ada di dalam kit pemeriksaan ALT yang kita gunakan di laboratorium RSCM. Selanjutnya penggunaan pemeriksaan AST dan ALT. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rasio AST per ALT yang kita kenal sebagai rasio de Ritis. Jadi rasio de Ritis ini pertama kali ditemukan oleh Fernando de Ritis pada tahun 1971 dan sejak itu dikenal sebagai rasio de Ritis. De Ritis menggambarkan rasio AST per ALT sebagai indikator yang berguna untuk etiologi hepatitis. Jadi misalnya pada hepatitis virus akut. Jadi tidak banyak laboratorium yang menyertakan rasio de Ritis dalam laporan hasil pemeriksaannya. Rumus dari rasio de Ritis itu adalah AST per ALT. Kemudian berikutnya kita kenal rasio ataupun APRI index, yaitu AST terhadap platelet ratio index. Jadi rasio skor APRI ini digunakan untuk penilaian secara non-invasif untuk fibrosis hati. Nah, skor APRI ini berkorelasi secara signifikan dengan stadium fibrosis pada pasien dengan hepatitis C kronis. Kita ketahui bahwa pada pasien dengan hepatitis C kronis yang sudah berat, maka dia akan mengalami penurunan jumlah trombosit dan kadar AST makin meningkat sesuai dengan beratnya fibrosis hati. Bagaimana cara menghitung skor APRI? Yaitu dengan membagi kadar AST dibagi dengan nilai rujukan paling atas dari AST, kemudian dibagi dengan jumlah trombosit dalam 10 pangkat 9 per liter, kemudian kita kalikan 100. Nah, jadi di sini bisa kita menggunakan nilai batas atas dari AST itu dengan angka 56. Kemudian AST ataupun ALT ini juga digunakan dalam indeks fibrosis 4 atau disingkat dengan FIB4. Ini juga merupakan metode yang sifatnya non-invasif, tidak mahal, dan memiliki ketelitian cukup baik dalam memprediksi terjadinya fibrosis hati pada pasien dengan monoinfeksi virus hepatitis C. Jadi rumusnya di sini melibatkan usia, kemudian melibatkan AST, dan melibatkan trombosit serta ALT. Demikian, terima kasih kuliah tentang pemeriksaan AST dan ALT sebagai salah satu penanda terhadap kerusakan ataupun terhadap keutuhan atau integritas dari sel hati. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.